Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Listiani, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMK Negeri 1 Susukan Banjarnegara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Oh ya, di sini juga ada pertanyaan pematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja sih pertanyaan pemantik? Nah, di sini ada 3 pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yuk, langsung saja kita bahas mengenai pertanyaan pemantik yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, dari pertanyaan tersebut, awalnya saya mempercayai bahwa saya adalah sumber belajar yang utama dalam siswa memahami pembelajaran yang akan mereka pelajari. Yang kedua, materi yang saya sampaikan banyak berupa teori dan sedikit dalam pembuktian fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan kompetensi dasar yang harus saya sampaikan sesuai dengan target pembelajaran. Yang ketiga, model atau metode yang saya terapkan kurang menerapkan keluasan waktu anak dalam menyampaikan pendapat atau diskusi. Pembelajaran seperti ini membuat saya mendominasi dalam pembelajaran atau teacher center. Yang keempat, mata pelajaran PPKN yang saya sampaikan cenderung teoritis dan penggunaan model ceramah sehingga cenderung membosankan. Nah, di sini saya mau menunjukkan dokumentasi sebelum mempelajari modul 1.1 di kegiatan belajar mengajar. Yuk, kita ikuti. Yang pertama itu pembelajaran terpusat kepada guru. Jadi di sini Bapak Ibu semua bisa melihat bahwa saya itu terlihat mendominasi dalam pembelajaran atau teacher center. Jadi peserta didik itu hanya terpusat kepada gurunya saja. Lanjut, di gambar kedua, anak itu hanya duduk, diam, dan mendengarkan saja apa yang dikatakan oleh guru. Di sini bisa dilihat dari gambar fakta nomor 1 dan fakta nomor 2, anak itu hanya duduk diam, mendengarkan, anteng, seperti itu. Oke, yang di sini itu penilaian hanya mengutamakan aspek kognitif. Jadi di sini ada gambar anak itu hanya dituntut untuk mengerjakan tugas dan hanya mengutamakan aspek kognitif, tidak melihat aspek-aspek yang lain pada diri anak. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, kita langsung saja simak nih. Yang pertama, setelah mempelajari modul ini, hal yang utama yang harus saya rubah yaitu pembelajaran yang disampaikan harus berpusat pada anak. Saya bukanlah sumber belajar utama yang mereka perlukan. Ada banyak sumber belajar lainnya. Guru menuntun siswa dalam memilih sumber belajar lainnya. Yang kedua, saya pun harus memberi ruang yang lebih banyak untuk mereka berdiskusi, sehingga ada keterkaitan materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga,
saya harus mencoba berbagai metode atau model lainnya yang menarik dan berpusat pada siswa. Merubah pemikiran. Yang pertama, saya harus merubah pemikiran saya mengenai guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, saya harus merubah pemikiran saya, pembelajaran berpusat pada anak. Harus berpusat pada anak. Yang ketiga, saya harus merubah pemikiran, menghargai setiap karakter belajar anak, karena anak itu spesial. Dia punya karakternya sendiri atau karakteristik masing-masing. Setiap anak itu berbeda-beda. Merubah pemikiran yang keempat mengenai ceramah bukan satu-satunya metode atau model pembelajaran. Merubah perilaku. Perilaku yang akan saya rubah, yang pertama mengemas pembelajaran agar lebih menarik. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, merubah perilaku, lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodratnya. Yang keempat, saya harus bisa merubah perilaku. Guru harus menuntun, bukan menuntut. Beda satu huruf tapi beda makna. Guru harus menuntun, guru itu harus menuntunnya, bukan hanya menuntut. Seperti yang dikatakan Ki Haja Dewantara, Tutwuri Handayani, Ingarso Sungkulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah-tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Seperti itu. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Haja Dewantara? Yang pertama, merencanakan serta melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menerapkan berbagai model, metode agar menarik dan sesuai kodrat zaman mereka. Yang kedua, diharapkan siswa termotivasi dalam pembelajaran dan memfasilitasi siswa dalam mencari sumber belajar yang sesuai dengan lingkungan sekitar yang bersifat kontekstual. Yang ketiga, dalam pembelajaran saya juga akan menekankan perilaku positif anak, sehingga anak berbudi pekerti yang baik. Dengan melatih budi pekerti, pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial, sehingga akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri maupun kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini saya harus merencanakan serta melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menerapkan berbagai model atau metode agar menarik dan sesuai kodrat zaman mereka. Nah, saya juga ingin berharap siswa termotivasi dalam pembelajaran, dan saya juga ingin memfasilitasi siswa dalam mencari sumber belajar yang sesuai dengan lingkungan sekitar yang bersifat kontekstual. Nah, di sini ini penting. Dalam pembelajaran saya juga akan menekankan perilaku positif anak sehingga anak berbudi pekerti yang baik. Jadi di sini dapat disimpulkan dengan menerapkan pemikiran Ki Haja Dewantara, pembelajaran di kelas lebih hidup karena anak-anak itu berdiskusi dengan teman-temannya itu tanpa canggung, tanpa takut. Jadi mereka itu bisa saling kolaborasi materi satu dengan yang lain. Ketika teman yang satu tidak tahu dengan materi yang disampaikan oleh kelompok satu bisa menjelaskan seperti itu. Di sini saya menggunakan model pembelajaran window shopping. Jadi terlihat sekali pembelajaran setelah mempelajari modul 1.1 itu lebih hidup. Oke, baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih sudah menonton video ini. Thank you, salam dan bahagia. Bye-bye, see you next time.